Halo anak-anak semua, berjumpa lagi bersama Budayu. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk menemani anak-anak belajar di rumah, Budayu akan mengajak anak-anak belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bu Yanti sudah mengajarkan anak-anak mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kali ini Budayu akan menemani anak-anak belajar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, anak-anak, apakah pertumbuhan dan perkembangan manusia sama dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan Budayu ya. Nah, anak-anak, proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan disebut dengan daur hidup. Jadi, pada video ini, pertumbuhan dan perkembangan hewan Budayu sebut sebagai daur hidup ya. Nah, anak-anak, daur hidup hewan adalah segala kegiatan hewan dari hewan tersebut kecil hingga dewasa, termasuk di dalamnya adalah perkembangbiakan hewan tersebut untuk menghasilkan keturunan. Nah, tahukah anak-anak, hewan terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama ada unggas, yang kedua ada mamalia, yang ketiga ada amfibi, yang keempat ada ikan, dan yang kelima adalah serangga. Nah, pada pertemuan kali ini, Budayu akan membahas 2 saja jenis hewan beserta daur hidupnya. Sisanya akan Budayu bahas pada video selanjutnya. Nah, anak-anak, jenis hewan yang pertama adalah unggas. Tahukah anak-anak apa yang disebut dengan unggas? Nah, jadi unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dapat dimanfaatkan daging, bulu, serta telurnya. Apakah sudah terbayang apa saja contoh hewan yang termasuk ke dalam jenis unggas? Ya, dalam kehidupan sehari-hari yang biasa anak-anak lihat, contoh hewan unggas meliputi ayam, bebek, angsa, burung, dan banyak lagi hewan yang lainnya. Nah, anak-anak, semua hewan yang termasuk ke dalam jenis unggas memiliki daur hidup yang sama. Bu Guru ambil contoh daur hidup angsa ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara angsa berkembang biak? Ya, benar sekali. Sesuai gambar yang di sebelah Budayu, angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur angsa akan menetas menjadi anak angsa. Nah, anak angsa memiliki ukuran tubuh kecil, kemudian akan mengalami pertumbuhan. Tahu tidak anak-anak, bagaimana pertumbuhan dari anak angsa? Ya, anak angsa akan mengalami pertumbuhan seperti berubahnya ukuran anak angsa menjadi lebih besar, kemudian bertambah lebatnya bulu angsa tersebut. Anak-anak, selain mengalami pertumbuhan, angsa juga mengalami perkembangan. Tahukah anak-anak bagaimana perkembangan pada angsa? Nah, setelah menetas, anak angsa belum dapat berjalan. Lama-kelamaan, anak angsa akan dapat berjalan. Kemudian, anak angsa akan tumbuh dan berkembang menjadi angsa muda, kemudian menjadi angsa dewasa. Bagaimana? Pahamkan anak-anak mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada unggas? Nah, selanjutnya Budayu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada mamalia. Nah, anak-anak, tahukah kalian hewan apa saja yang termasuk ke dalam kelompok mamalia? Nah, jadi mamalia adalah jenis hewan menyusui yang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki daun telinga, dan yang kedua seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, sudahkah anak-anak dapat membayangkan hewan apa saja yang termasuk ke dalam jenis mamalia? Ya, benar. Hewan yang termasuk ke dalam jenis mamalia yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah anjing, kambing, kerbau, kucing,
dan hewan-hewan yang lainnya. Nah, lalu bagaimanakah daur hidup dari mamalia? Apakah daur hidup mamalia sama dengan daur hidup pada unggas? Nah, anak-anak, jadi daur hidup mamalia itu berbeda dengan daur hidup pada unggas. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar di sebelah Budayu. Nah, anak-anak, hewan mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Nah, anak-anak, untuk contoh daur hidup mamalia, Budayu ambil satu contoh hewan, yaitu daur hidup kucing. Nah, anak-anak, daur hidup pada kucing dimulai dari induk kucing melahirkan anak kucing. Nah, anak kucing ini akan mengalami pertumbuhan. Anak-anak tahu bagaimana proses pertumbuhan anak kucing? Ya, anak kucing akan mengalami pertambahan pada ukuran tubuhnya. Apa saja itu? Yang pertama, anak kucing akan mengalami pertambahan berat badan, kemudian akan mengalami pertambahan tinggi badannya, dan juga akan mengalami pertambahan pada rambutnya, yaitu rambut kucing akan bertambah lebat. Nah, anak kucing juga mengalami perkembangan. Nah, apakah perkembangan yang terjadi pada anak kucing? Nah, anak kucing sejak ia kecil dia hanya bisa merangkak. Kemudian dia akan bisa berjalan, kemudian dia akan bisa berlari. Nah, anak kucing ini akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda, kemudian akan menjadi kucing dewasa. Nah, anak-anak, mudah kan untuk mengingat daur hidup dari hewan mamalia? Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Budayu mengenai daur hidup dari hewan unggas dan mamalia ya. Nah, jika anak-anak memiliki pertanyaan mengenai materi yang Budayu jelaskan, silakan anak-anak menghubungi wali kelas masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tugas, silakan anak-anak menggambar di buku gambar masing-masing. Nah, apa yang digambar? Jadi, Budayu memberikan anak-anak dua tugas. Yang pertama, gambarlah daur hidup unggas. Jadi, anak-anak menggambar daur hidup dari ayam. Kemudian, yang kedua, anak-anak menggambar daur hidup dari mamalia. Untuk hewannya, anak-anak silakan menggambar daur hidup dari kelinci. Nah, kemudian gambar tersebut diwarnai, kemudian difoto, dan dikirim ke wali kelas anak-anak. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Nah, untuk tugas, ingat dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!